Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shino Nakama Chan to Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal masuki chapter 73 sampai 77. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek aja videonya di playlist. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian juga bisa share video ini supaya makin banyak ya viewnya, saya juga makin seneng. Oke, tanpa basa-basi langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 73 judulnya adalah Theodora menuju pahlawan walaupun bimbang. Di waktu yang sama, Danan berlari sekuat tenaga. Di saat ia mengeluh karena baru setengah jalan, ia merasakan ada spirit drag lain. Danan pun terkejut. Sayap spirit drag itu berwarna merah dan tubuhnya terlapisi semacam baju besi. Danan ingat makhluk itu mirip sekali dengan makhluk buas yang dipanggil oleh Theodora melalui sihir perjanjian. Danan tidak pintar soal sihir, tapi ia tahu kalau ada perbedaan antara sihir arken yang dipakai Ares dan sihir perjanjian yang digunakan oleh Theodora. Sihir perjanjian yang digunakan Theodora mengambil kekuatan dari wilayah Fixti, penjaga kesyahidan salah satu dari 3 utusan Dewa Agung Demise. Secara kebetulan Ares juga menggunakan sihir perjanjian, tapi ia mengambil kekuatan dari wilayah Rarael, penjaga harapan salah satu dari para utusan. Waduh, jadi kayak semacam ada dewa-dewanya sendiri guys, atau sektenya mungkin. Spirit drag berputar di atas Danan lalu perlahan-lahan turun, dan ternyata benar itu adalah Theodora. Ini adalah kedua kalinya Danan naik Spirit Drag. Sebelumnya dia naik Thunder Drag milik Ares untuk menuju istana Gandor penguasa angin. Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Tanya Danan. Aku Albert. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda, Danan-san. Ketika di Sultan, aku sudah mendengar kehebatan Anda dalam melawan pasukan Raja Iblis. Danan mengangguk dan tampak kehilangan minat pada Albert. Aku tidak akan paham meskipun bertanya sekalipun. Pahlawan sama ada di gunung dan kami mulai berjalan menuju ruangan Godwin demi menggali informasi tentang perlindungan ilahi setan. Ruti menghancurkan pintunya, terlihat berbagai alat kimia tertata di dalam sana, dan kami melihat sosok Godwin. Godwin gemetar ketakutan saat kami masuk. Ayolah, jangan menakutiku. Godwin menghela nafas lega selepas mengetahui kalau kamilah yang masuk ke ruangannya. Kami di sini maksudnya si Ruti sama si Red ya. Godwin, maaf mendadak, tapi aku ingin mendengar secara rinci mengenai perlindungan ilahi setan darimu, ucap Red. Oke, kita masuk ke chapter 74, judulnya adalah obat yang diinginkan pahlawan. Dengan kata lain, perlindungan ilahi setan adalah obat yang disebut perlindungan ilahi tanpa nama itu sendiri. Namun sebuah batasan ditambah ke dalamnya, maka terwujudlah perlindungan ilahi setan dan terjadilah pemindahan level perlindungan ilahi itu sendiri. Sebenarnya level perlindungan ilahi tidak akan berkurang dan perlindungan ilahi setan tak akan tercipta meski tanpa resistensi kutukan. Godwin menyelesaikan penjelasannya. Setelah Red mengeceknya, kemudian kemungkinan iblis kontrak merubah resepnya dengan mengandalkan pengetahuan yang Red miliki dan informasi Godwin. Red berpikir untuk mencoba membuat resep aslinya ya. Para iblis menggunakan teknik peracikan obat untuk menciptakan sebuah perlindungan ilahi baru yang mana itu bertentangan dengan dewa tertinggi Demise. Tidak mengindahkan tentang efek perlindungan ilahi setan atau bahwa mereka mencoba menjaga kemungkinan kalau itu bisa menaikkan level perlindungan ilahi bawaan. Para iblis juga mencoba yang terbaik untuk menghapus aspek perlindungan ilahi setan yang bertentangan dengan dewa tertinggi Demise. Mungkin pilihan mereka menggunakan bahan dengan kadar racun tinggi dan bahan langka karena untuk mencegah penyebaran obat ini. Tiba-tiba, Tise memberitahu ada yang menyusup ke sini. Dengan skill sensorik, ia mampu mendeteksi keberadaan musuh. Ruti pun mempunyai kemampuan sensorik yang hebat. Ia bisa tahu kalau ada Iron Snake di balik pintu, ia pun langsung menebasnya. Iron Snake biasanya digunakan untuk mencari informasi. Kenapa bisa ada di sini? Kelihatannya seseorang telah menyusup ke reruntuhan. Mereka mungkin menghilangkan hawa keberadaannya dengan sihir, akan tetapi
Tise masih bisa merasakan keberadaan mereka walau sedikit, kata Tise. Uguesan keluar dari tasnya dan menyampaikan sesuatu ke Tise. Uguesan bilang kalau ada 2 orang yang menyinggol jaring yang dirinya sebar. Uguesan yang selalu berpetualang bersama Tise meningkatkan level perlindungan ilahinya, sepertinya mampu memperkirakan ukuran dan bentuk seseorang yang menyentuh jaringnya. Itu mungkin party 2 orang yang sebelumnya memanggil Spirit Drag. Mereka sepertinya sudah mengetahui keberadaan kami melalui Iron Snake yang Ruti hancurkan tadi. Kami sama sekali tidak tahu siapa mereka. Mungkin itu adalah si Sandan, gumam Lid. Oke, kita masuk chapter 75, judulnya Aku Tidak Akan Menolongmu Lagi. Ruti dan Lid berjalan di depan, diikuti Tise lalu Codwin dan Red di belakang untuk melindungi Codwin. Iron Snake biasanya digunakan untuk memata-matai kenapa ada di sini. Tise merasakan ada 7 Iron Snake tetapi baru 4 yang dihancurkan. Tise juga merasakan ada 2 orang tetapi mereka berpencar. Kemudian ketika mereka melangkah maju, ada segerombolan Black A masuk. Mereka tercipta dari mata manusia dan memiliki tentakel. Bentuknya sangat mengerikan, tetapi sepertinya itu digunakan untuk mendeteksi musuh. Dan apabila Black A diserang, si pengguna bakal mengetahui kalau jumlahnya bakal berkurang. Dan ini mungkin digunakan untuk mendeteksi keberadaan musuh. Theodora merapalkan sihir terbang ke semua orang. Ruti langsung merapalkan sihir penghantam petir ke gerombolan tersebut dan mengeluarkan air mata dari monster itu. Nah, dari bola mata itu mengeluarkan air mata ya guys. Setelah itu Ruti melesat maju dengan Red, dan Red menyuruh Tise, Theodora dan Codwin untuk tetap di tempat ya. Ruti, akhirnya aku menemukanmu. Nah, setelah Ruti maju di sini, setelah dibelokkan, ia bertemu dengan seseorang, Ares. Wah, jadi udah ketemu nih Ares ya. Orang itu adalah si bijaksanawan Ares. Tapi Ares yang kulihat sekarang berbeda dengan yang dahulu. Nah, di sini penampilannya udah beda banget si Ares. Kemudian Ares mengajak Ruti kembali untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi Ruti menolaknya. Kemudian Ares mengeluarkan segel tangan dan melepaskan skill penghantam palu ke arah Gideon yang mengakibatkan Gideon terlampar ke dinding hingga jatuh dan mengakibatkan sesak nafas. Ares mengangkat kedua tangan dengan penuh percaya diri ke arah Ruti, seolah-olah dirinya yakin bahwa Ruti akan melompat ke pelukannya. Dan tapi di sini Ares melihat pedang Ruti menusuk ke perutnya. Ares pun menjerit. Ia terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi ketika dirinya melihat dengan tercengang ke arah darahnya yang mengucur keluar dengan deras. Ruti menarik pedangnya tanpa ragu. Aku menghindari bagian vital, kau seharusnya bisa menyembuhkan sendiri dengan sihir. Aku tak akan ragu menikahmu dengan pedang jika kau menyakiti orang yang penting bagiku. Dia lalu berbalik ke arah Red. Oni-chan, kau baik-baik saja? Aku akan segera menyembuhkanmu, ucap Ruti. Luka Red tidak begitu dalam. Kekuatan palu adalah sihir yang bertujuan untuk menghancurkan targetnya. Daripada merusaknya, Red hanya menderita luka memar sebab level perlindungan ilahinya tinggi. Ruti, lukaku sangat parah, sembuhkan, ucap Red. Ares memohon, tadi Ares ya yang ngomong. Ares memohon pada Ruti sambil memegang lukanya. Ruti menjawab tanpa melihatnya. Aku adalah Ruti, bukan pahlawan. Aku tidak akan lagi menolongmu. Dengan tegas Ruti menolak Ares. Oke, kita masuk chapter 76. Judulnya adalah Bisikan Iblis. Ares adalah putra kedua dari Duke Suroa. Ia memiliki 2 kakak perempuan. Putra tertua tergabung ke dalam Ordo Kesatria Bahamut, bagian pesuruh, bekerja sebagai pemegang tombak untuk seorang kesatria veteran. Tapi ia meninggal dunia akibat panahnya nyasar dari seorang pencuri. Kakaknya ini memegang perlindungan ilahi penunggang Drake ya. Aku senang kau dilahirkan bijaksanawan Ares. Adalah harapan kami. Itulah panggilan favorit ayahnya untuk Ares kecil. Ayah Ares, Duke Suroa, memegang perlindungan ilahi prajurit, tapi Ares memandang ayahnya sebagai orang yang tidak kompeten. Bijaksanawan adalah perlindungan ilahi kelas tertinggi yang mana mampu menggunakan sihir
dari penyihir dan rahib. Dengan kata lain, itu adalah perlindungan ilahi terkuat dalam hal sihir. Sebagai orang yang paling bijaksana, ia seharusnya membimbing pahlawan bertarung bersama pahlawan dan membunuh Raja Iblis. Memperbaiki dunia yang tidak logis ini, memberikan kehidupan bagi semua orang sesuai dengan perlindungan ilahi mereka, memimpin dunia, mewujudkan cita-cita Dimas. Tujuan Ares bukanlah untuk mengembalikan martabat keluarganya, itu cuma batu loncatan. Tujuan Ares yaitu menjadi seorang kaisar yang memimpin dunia. Oke, itu untuk biografi si Ares ya, atau latar belakang. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Ares merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengoceh apa yang salah darinya sampai dilukai pahlawan. Sebenarnya Ares terlalu meremehkan Red dengan perlindungan ilahi pembimbingnya, dan ia merasa terlalu meninggikan perlindungannya yang menyebabkan kesombongan dan keserakahan Ares. Di saat ia merasa putus asa, tiba-tiba ia mendengar suara. "Apa kau baik-baik saja?" Itu adalah si Sandan yang menyambar menjadi Biui. Tapi Ares langsung dapat mengetahuinya melalui sihir deteksinya. "Kau memang hebat, bisa langsung mengetahuiku dengan mudah," ucap si Sandan. Ares pun bersiap merampalkan sihir, tetapi si Sandan tidak berniat menyerang Ares. Dia mengajak Ares untuk bergabung dengannya. Awalnya Ares menolak, tetapi si Sandan bercerita tentang pusaka senjata pahlawan di bawah reruntuhan yang kemungkinan dapat memberikan dorongan dan kesadaran Ruti untuk kembali bertarung melawan Raja Iblis. Ares pun mulai ragu dengan keteguhan hatinya, dan akhirnya ia menyetujui untuk bergabung dengan si Sandan. Nah, tapi di sini sebenarnya Ares masih agak ragu dan belum menyadari. Oke, kita masuk chapter 77, judulnya adalah Pertarungan di Kedalaman. Ruti dan Red kembali ke Lip dan yang lainnya. Mereka kembali ke tempat Godwin dan menyalakan api unggun. Kemudian Red membuat teh herbal. Mereka curiga pergerakan salah satu orang yang bersama Ares. Dia bergerak cepat ke bawah reruntuhan. Godwin terus mengeluh di reruntuhan, tapi setiap kali Ruti menatap, ia langsung terdiam dan meminta maaf. Red menduga kalau rekan Ares adalah si Sandan. Red juga setuju, karena Ares tak akan menggunakan skill deteksi ke orang yang ia kenal. Sama seperti Dialog Gavia, Ares tidak tahu kalau Kapten Gaius adalah si Sandan yang menyamar. Sementara itu, oke, kita ke scan Ares ya. Sementara itu, Ares tergagum-gagum ketika di reruntuhan bawah tanah, tubuh murni dari para elf hutan yang masih utuh, bahkan armor dan pedangnya yang dikenakan belum berkarat. Elf hutan saat menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Mereka meletakkan mayat yang sudah meninggal di hutan, lalu para hewan akan memakannya. Begitulah adat istiadat mereka, tapi aku yakin bahwa mereka seakan ingin melindungi sesuatu, sebab mereka begitu melepaskan diri dari peradaban luar dan hidup begini selamanya. "Kita sudah dekat dengan harta pusaka pahlawan," ucap Danan yang menyamar. Kekhawatiran memenuhi dada Ares. Kenapa elf hutan menyembunyikan harta pusaka milik pahlawan generasi sebelumnya? Harta pusaka pahlawan adalah simbol harapan. Apa alasan dibalik penyembunyian ini? Mereka masuk lebih dalam lagi. Elf hutan melihat mereka dengan mata kosong, tapi si Sandan cuek sambil bersiul. Ruangan itu penuh dengan rasa permusuhan hingga membuat Ares merasa merinding. Meskipun begitu, mereka bukanlah undead, hanya mayat. Undead yang tidak memegang perlindungan ilahi tak akan mampu melukai mereka. Ares dan si Sandan, entah seberapa kuat mereka. Tiba-tiba sesuatu terjadi selepas mereka melewati pintu keluar. Mereka mendadak diserang dengan kebencian yang mendalam. Si Sandan refleks menarik pedangnya. Sekejap kemudian pedang elf terbang menuju si Sandan, tapi si Sandan masih bisa menangkisnya menggunakan pedangnya. Serangannya kuat hingga mengakibatkan tangan si Sandan mati rasa. Siapa itu? Salah satu elf hutan duduk dengan keras. Tak lama berselang, lantainya mulai runtuh. Danan, pria yang sebelumnya bersembunyi di dalam peti, tiba-tiba muncul dengan senyum lebar di wajahnya. "Si Sandan, akhirnya aku bisa bertemu denganmu secepat ini," ucap Danan. Ketika Danan masuk ke jarak serangan si Sandan, ahli bela diri dengan satu tangan dan iblis Asura sama menendang tanah menyerang di saat bersamaan. Danan menangkisnya dengan tangan kiri. Saat si Sandan mengayunkan pedangnya,
Detik berikutnya, masih dalam posisi menangis, layaknya cambuk, tangan kiri Danan menangkap wajah si Sandan. Si Sandan terdorong mundur. Dirinya mencoba mengangkat pedang, tapi si Sandan sudah kehilangan banyak kekuatan dan jatuh dengan satu lutut. Benar, kata Danan seraya melihat si Sandan. Aku tak akan pernah memaafkanmu. Aku akan membunuhmu di sini. Tapi sebelum itu, terima kasih. Apa? Terima kasih sudah membuatku sudah tersadar dari keterpurukanku atas kehilangan tangan kanan. Aku tak pernah menduga kalau tangan kiriku bisa bergerak selincah ini. Berkatmu, aku sekarang lebih kuat darimu. Ares tahu kalau Danan bukan cuma membual. Meski di luar nalar, maniak ahli bela diri ini benar lebih kuat selepas kehilangan tangan kanannya. Jadi seperti itu untuk chapter 77. Oke, next. Untuk pertempurannya di video selanjutnya. Wah, Danan versus si Sandan. Oke, next kita bahas ya. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.